Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 26 Desember 2022, adalah Martir Yesus. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami yang menyelamatkan. Layakkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu pagi ini. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai 22. Mari kita bacakan bersama-sama. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan martir sebagai orang yang rela menderita atau mati daripada menyerahkan atau mempertahankan agama atau kepercayaannya, atau biasa kita katakan imannya. Orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran imannya. Kata martir sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti saksi atau orang yang memberi kesaksian iman. Kata ini umumnya dipakai untuk orang-orang yang berkorban seringkali sampai mati demi imannya, demi kepercayaannya. Dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan keselamatan sebagaimana yang telah mereka terima dari Yesus sendiri. Perutusan tersebut sebenarnya adalah perutusan untuk mewartakan Yesus sendiri sebagai anak Allah atau Allah sendiri yang hadir untuk menyelamatkan manusia. Pewartaan keselamatan Allah dalam Yesus pastilah penuh tantangan dan aral. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan dianiaya dan disesah. Dalam situasi gawat tersebut, para murid tersebut tidak usah khawatir karena pembela mereka adalah Allah sendiri. Janji Yesus inilah yang membuat Santo Stefanus yang kita peringati hari ini sebagai martir pertama dalam gereja kita tidak gentar memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan mahkamah agama dengan kata-kata hikmat dari Roh Kudus. Ia bertahan sampai akhir dan menyaksikan kemuliaan surgawi di akhir hidupnya di dunia ini. Pengalaman Santo Stefanus sudah dialami oleh ribuan orang pengikut-pengikut Kristus yang setia dan saleh. Demi Yesus mereka bertahan dalam penganiayaan yang luar biasa hebat, hingga menumpahkan darah dan kehilangan nyawa bagi kemuliaan surgawi. Seorang teolog dari Jerman, Theophilus Baumeister, seorang teolog terkenal, menyatakan bahwa kemartiran adalah sebuah kontradiksi dalam sebuah realitas.
Di satu sisi kemartiran itu adalah penderitaan. Di lain sisi kemartiran itu adalah sukacita. Disebut penderitaan karena seorang martir diidentikan dengan kesengsaraan dan kematian yang berpartisipasi pada kesengsaraan dan kematian Kristus yang kemudian bangkit bersamanya. Kemartiran disebut sukacita karena dalam penderitaan dan kematian dirasakan kekuatan spiritual yang sungguh dalam dari dirinya, dan orang-orang yang menyerahkan diri demi kemartiran itu mulai merasakan kemuliaan surgawi yang didapatkannya. Jalan kemartiran bagi kita manusia beriman modern adalah satu-satunya jalan bagi keselamatan kekal kita, karena hanya manusia beriman yang bersaksi tentang Kristus, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatannya, yang mampu untuk memenangkan hidup ilahi. Maka hanya manusia yang melakukan jalan keselamatan bagi Yesus Kristuslah yang mampu menggapai keselamatan kekal yang menjadi damba setiap manusia. Sebagaimana yang Yesus katakan sendiri, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka jalan kemartiran adalah wajib dan harus bagi seorang manusia beriman. Bersaksi tentang Yesus atau jalan kemartiran adalah jalan satu-satunya, bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan untuk memenangkan hidup dan menggapai keselamatan kekal kita. Semoga kita sadar akan jalan ini, kita sadar akan iman kita dan tuntutannya, dan tentu saja kita laksanakan dengan setia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas sabdamu pagi ini yang menegaskan jalan kemartiran kami, jalan bersaksi kami. Layakkan kami yang penuh salah dan dosa ini untuk mengabdi di Kau, dan beranikan kami untuk melaksanakan pengabdian itu dalam jalan pemberian diri. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.